Dr. Dr. Gigi Ahmad Saifi SPP Rio sebagai Guru Besar dan Pembina Unit Seni Rupa UGM. Kepada beliau kami persilahkan untuk meresmikan pameran dengan sedikit memberikan kata sambutan dan dilanjutkan dengan pengguntingan kita sebagai tanda simbolis bahwa pameran seni rupa Gubeng Nusa ini resmi dibuka. Ruang pembukaan pameran lukisan di Hotel Langston, Yogyakarta. Pameran dibuka oleh Profesor Dr. Ahmad Saifi, Dr. Gigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam seni, yaitu salam budaya, lestari budaya, salam sehat untuk kita semua. Mohon izin yang saya hormati Pak Hajar, Pak Tasbir dan Ibu dari LP, Ibu Ambar ya, yang putranya sedang akan masuk ya, mudah-mudahan diterima ya. Kapan pokoknya? Mohon bantuannya. Sebagai atas hukum ya, atas bir nanti. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih juga kepada Mas Yan Santana, Putu Kiung, Mas Petrus, ini sering ketemu, dan Bapak Ibu, Bapak-bapak ya, Bapak Ibu perupa atau seniman yang datang dari tempat-tempat yang jauh, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bandung, saya lihat karyanya ya, ada yang dari Jawa Timur dan sebagainya. Bapak sekalian yang saya hormati, saya tadi rasan-rasan dengan Pak Hajar, ternyata ada komunitas Gupenusa ya. Kita baru Pak Hajar ya, yang senior seni rupa juga, iya ya ada ini. Jadi luar biasa ya. Belum tak kabari kan? Nah, ya. Tetapi saya sebagai pendatang baru itu cukup bahagia dan bangga karena tadi ngomong-ngomong dengan Mas Petrus, ini saya kira adalah langkah pertama. Titik tadi mudah-mudahan kemudian menjadi garis, menjadi bentuk macam-macam, tapi ini adalah titik pertama yang saya kira inti dari semua adalah Pak Hajar tadi yang mudah-mudahan segera bisa disusul di tempat-tempat lain, bahkan di Jogja juga ya Mas. Kita ya, bisa mengadakan bulan Agustus rencana. 17 Agustus. Mas Agustus nanti tempatnya di tempatnya Bapak Tasbir yang di Sagan. Mata di Jogja ini seperti saya kira di kota-kota lain komunitas banyak sekali. Jadi saya mulai ikutan komunitas, ikut-ikutan dulu berapa tahun ya Mas Endang yang ngajak saya itu, kemudian Bapak Bara macam-macam gitu. Bapak sekalian, saya kebetulan di UGM guru besar di Fakultas Kedokteran Gigi. Tetapi sejak lebih dari 5 tahun lalu saya diminta oleh dekan terdahulu, rektor terdahulu untuk menjadi pembina jenis seni rupa. Waktu itu saya masih dekan juga. Dan di UGM itu setiap tahun itu pesertanya banyak. Ternyata ada ratusan, ya 200-an anggota namanya user unit seni rupa. Dan kita terus melakukan aktivitas. Cuma saya minta mau ikut tuh komunitas-komunitas itu, ada OTS, ada itu belajar bareng-bareng sama yang senior. Tapi masih agak ya bagaimana nggak pede atau bagaimana, meskipun kita pernah kerjasama dengan ISI sebenarnya, dengan mahasiswa ISI. Nah, kabar baiknya bagus sekalian, UGM menerima jalur PBUP, jalur PBUP dari bakat macam-macam itu, dan dari seni rupa itu ada. Jadi tahun ini ada 14, saya nggak tahu berapa akhirnya diterima. Jadi kita menseleksi karyanya, kemudian kita tawarkan ke, bukan kita, jadi bagian akademik itu menawarkan pada dekan-dekan siapa yang mau menerima. Ada yang menerima pencaksilat, menerima ini macam-macam. Saya kira itu. Jadi minat
dan saya kira mahasiswa kita juga, kalau isi memang tempatnya ya Mas Hajar. Jadi mohon bantuannya, nanti dibantu juga teman-teman kalau ada dari user ikut gabung-gabung. Saya kira di waktu Pak Tino Sidin itu sudah ada 4 orang, saya kira saya paksa-paksa untuk ikut dan sudah ada yang mengikuti. Kadang-kadang nggak pede ya, nggak apa-apa saya bilang, karena seperti Pak Tasbih bilang itu yang penting kita jujur dalam berkesenian, ya tidak menjiplak, tidak ya, jujur itu saya kira bagus ya, kejujuran dan mengekspresikan apa yang ada di diri sendiri. Baik, jadi terima kasih untuk GUPE Nusa, Guyup Perupa Nusantara, yang digawangi oleh 2 orang nih teman kita, yaitu Mas Yan Santana dan juga Mas Petrus, mengadakan pameran seni rupa yang bertema apa? Gema Nusa Rupa. Gema Nusa Rupa. Gema itu adalah resonansi sebenarnya. Gema itu adalah pantulan suara yang bahkan lebih besar dari suara aslinya. Digemakan, diresonansikan. Nah, kita berharap dari yang sederhana ini menjadi besar gaungnya, apalagi ada wartawan tuh Mas. Lali Mas. Mas Argo. Mas Argo sama-sama wartawan dulu. Argo Bromo. Sampean di mana dulu Mas? Saya di Harian Angkatan Bersenjata dulu. Angkatan Bersenjata, saya di Kedaulatan Rakyat, kemudian pindah ke Republika yang terakhir. Jadi tolong diberitakan yang bagus, mungkin ada yang lainnya nanti saya bisa supaya gemanya itu sampai. Ya, jadi kecil. Saya ingat Bapak sekalian, waktu saya jadi wartawan itu, waktu sedikit ya, betapa pentingnya gema, betapa pentingnya resonansi itu. Dan sekarang medianya banyak. Suatu ketika saya itu kan menjadi pemimpin redaksi tabloid Adil, tabloid politik. Setelah Detik di Bredel ada Adil yang menunjuk saya pemimpin redaksinya. Dan saya setiap kali menulis tajuk, Pak Amin Rais menulis kolom Amin Rais. Dan dia lagi puncak-puncaknya di 98. Saya pernah tahu presiden tuh, Mas. Ada Wiranto, ada siapa datang ke rumahnya begitu. Dan kami itu tiap minggu itu mengisi. Saya harus menuliskan apa yang Pak Amin sampaikan waktu itu ya. Itu dia pakai tape recorder, saya translate, terus saya tulis begitu sebagai itu, karena tulisannya jadi ya, sudah jadi tulisannya. Nah, satu ketika ada tamu-tamu dari Jakarta, dia berkumpul di rumahnya, di seberangnya ada rumah tempat pertemuan yang sederhana. Antara lain saya ingat ada Pak Wiranto, ada beberapa pejabat macam-macam. Terus di tengah-tengah itu Pak Amin itu dia mas saya bilang, kita ke rumah sana, ke rumah tangga sebelah. Kenapa? Jakarta nanti aja. Yang penting kita ngobrol di sana ya. Ya ngobrolnya macam-macam lah, kita sini Mas. Meskipun kita berdua. Kalau kita ini lalu muncul di media, sekarang medianya lebih leluasa. Itu gemanya, resonansinya lebih dahsyat. Ya. Di ruangan yang saya hanya tinggal berdua, tapi itulah gema pentingnya. Jadi saya kira pilihan topik Gema Nusa Rupa ini pilihan yang cerdas menurut saya. Sebagai awal, sebagai titik awal. Sederhana tapi gemanya mudah-mudahan akan berkelanjutan. Yang kedua tentu adalah Nusa Rupa. Ini representasi dari keberagaman tadi sampaikan Pak Hajar. Wajah warna identitas Nusantara dengan macam-macam karakter lukisannya. Tentu saya tidak kompeten untuk menyampaikan itu. Ya, saya tidak akan mengajar ikan berenang atau burung terbang ya. Beliaulah ya Bapak Ibu sekalian yang jagonya kan pendatang baru saja. Saya berbahagia terus terang berada di komunitas ini. Pak Hajar, waktu pembukaan guru besar saya didorong oleh Mas Endang dan beberapa teman untuk pameran tugas. Ya PD, pameran aja gitu ya. Dan beberapa karya itu saya buat ketika saya jadi dekan. Dan dekan kan capek gitu, urusannya banyak sekali dan saya mencari hiburan, mencari stress release di lukisan. Jadi saya melukis macam-macam. Yang kedua ketika saya terkena stroke, dia harus mendampingi, saya banyak menulis. Jadi berbahagialah Bapak yang dikaruniai kemampuan untuk menulis, kemampuan untuk menulis, kemampuan untuk macam-macam. Itu sebagai bagian dari mengaktifkan hormon yang sangat penting bagi kesehatan kita, kesehatan raga kita, jantung kita, yang namanya hormon endorfin. Ada hormon lainnya, ada hormon dopamin. Ya. Itu hormon-hormon yang mahal sebetulnya, yang dihasilkan dari
bagian bawah otak kita. Hipofisis itu hormon kebahagiaan. Kalau Bapak searching hormon kebahagiaan pasti keluar hormon endorfin. Seperti namanya endorfin kan kayak morfin. Jadi kalau apa namanya pesohor itu harus cari morfin dari luar. Kalau Bapak itu sekarang aktif melukis macam-macam, maka endorfinnya akan teraktivasi, disekresi oleh otak kita, kemudian akan menyehatkan kita, membahagiakan kita. Dan itu saya juga senang. Istri saya itu Pak, kalau saya ada urusan kantor itu wajahnya kok nggak bagus gitu. Tapi begitu urusan kayak begini kok mesti urusan menulis, urusan melukis, karena kita juga tergabung dalam paguyuban wartawan sepuh yang setahun ditargetkan menulis 1 buku. Kemarin sudah diluncurkan buku ketiga yang ditulis oleh wartawan, bukan hanya di Jogja, tapi yang berangkat berkarir di Jogja kemudian ada di Jakarta macam-macam itu. Buku ketiga kemarin, aku terhubung maka aku ada, gitu loh Pak. Jadi terhubung. Jadi bagaimana lansia? Jadi karena lansia nih, paguyuban wartawan sepuh hidup di era yang sangat berbeda dengan daerah sekarang, saya kira itu. Nah, saya tidak akan panjang-panjang. Jadi tadi mudah-mudahan resonansi ini akan terus memantul. Tetapi yang paling penting, mudah-mudahan itu dapat diapresiasi dan kemudian dikoleksi. Iya, ya. Akhirnya saya ke Pratama Nugroho undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Harga Pratama Nugroho terus memberitakan, Anda yang bijaksanakan. Sampai jumpa. Rohan dan ini saya kira yang secara rutin